Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4 akan menjelaskan materi mengenai kepala sekolah sebagai administrator. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Pengertian: kepala sekolah sebagai administrator merupakan sebuah peran yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja para bawahannya. Hal ini disebabkan oleh kegiatan yang ada di dalam administrasi itu sendiri, di antaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi. Dalam kata lain, kepala sekolah berperan sebagai administrator dalam pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi dalam sekolah yang dibinanya. Kemampuan kepala sekolah terkait sebagai administrator dapat dijabarkan dalam tugas-tugas operasional sebagai berikut. Pertama, kemampuan kurikulum harus diwujudkan dalam penyusunan kelengkapan data administrasi, bimbingan konseling, administrasi kegiatan praktikum, dan kelengkapan data administrasi kegiatan belajar mengajar. Kedua, kemampuan mengelola administrasi peserta didik harus diwujudkan dalam penyusunan kelengkapan data administrasi peserta didik, penyusunan kelengkapan data administrasi kegiatan ekstrakurikuler, dan penyusunan data administrasi hubungan sekolah dengan orang tua dan peserta didik. Ketiga, kemampuan mengelola administrasi personalia harus diwujudkan dalam pengembangan kelengkapan data administrasi tenaga guru serta pengembangan kelengkapan data administrasi tenaga kependidikan seperti pustakawan, pegawai tata usaha, penjaga sekolah, dan teknisi. 4. Kemampuan mengelola administrasi sarana dan prasarana harus diwujudkan dalam pengembangan kelengkapan gedung sekolah. 5. Kemampuan mengelola administrasi kearsipan harus diwujudkan dalam pengembangan kelengkapan data administrasi surat masuk, surat keluar, surat keputusan, dan edaran. 6. Kemampuan mengelola administrasi keuangan diwujudkan dalam pengembangan administrasi keuangan rutin berasal dari orang tua peserta didik dan masyarakat, pemerintah, bantuan operasional sosial atau BOS, dan berbagai pihak yang tidak terkait dengan sekolah. Menurut Herk 1994 menyarankan agar kepala sekolah sebagai administrator tidak memandang guru sebagai bawahan, melainkan sebagai teman sejawat. Sikap dan perilaku administrator hendaknya bisa membuat guru-guru lebih merasa dihargai dan dihormati kemampuan profesionalnya, sehingga guru-guru tidak segan menyarankan dan mendiskusikan sesuatu yang berkaitan dengan tugasnya kepada administrator. Komunikasi antar guru dan administrator akan menjadi lebih lancar. Situasi ini mempermudah administrator memberi dorongan kepada guru-guru untuk meningkatkan prestasi kerja mereka. Untuk mensukseskan tugasnya, maka administrator hendaknya memiliki keterampilan sebagai berikut. Pertama, keterampilan konsep adalah suatu keterampilan untuk menciptakan konsep-konsep baru, baik untuk kepentingan manajemen maupun administrasi sekolah. Kedua, keterampilan manusiawi adalah kemampuan administrator untuk berkomunikasi, membina, dan menunjukkan perilaku-perilaku kepada para personalia sekolah terutama para guru. Ketiga, keterampilan teknik adalah keterampilan tentang teknik-teknik mendidik, mengajar, dan ketatausahaan. Tugas dan fungsi. 1. Membuat perencanaan. Perencanaan merupakan syarat mutlak bagi setiap organisasi atau kelompok agar dapat berjalan dengan baik. Dalam rangka membuat perencanaan, kepala sekolah harus membuat rencana tahunan mencakup bidang-bidang berikut ini. Pertama, program pengajaran. Kedua, kesiswaan. Ketiga, kepegawaian. 4, keuangan. 5, perlengkapan. Kedua, menyusun organisasi sekolah.
Organisasi menggambarkan adanya pembinaan fungsi dan tugas dari masing-masing kesatuan. Kepala sekolah sebagai administrator pendidikan harus menyusun organisasi sekolah yang dipimpinnya, melaksanakan pembagian tugas dan wewenangnya kepada guru-guru serta pegawai sekolah sesuai dengan struktur organisasi yang telah disusun dan disepakati. 3. Bertindak sebagai koordinator dan pengarahan. Adanya koordinasi dari kepala sekolah yang baik dapat menghindarkan dari adanya persaingan yang tidak sehat, baik antar personal maupun antar bagian yang ada dalam sekolah tersebut. Dengan adanya koordinator yang baik, maka akan tercipta suasana kekeluargaan, saling tolong-menolong dalam mengerjakan tugas, saling membantu untuk mencapai tujuan bersama, serta kualitas pendidikan di sekolah tersebut dapat ditingkatkan dengan mudah. 4. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian. Kepala sekolah harus dapat melakukan atau manajemen pegawai yang meliputi perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, promosi dan mutasi, pemberhentian pegawai, kompensasi, dan penilaian pegawai. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang belum dipahami, bisa dituliskan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab. Mungkin itu saja. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.